Selamat kepada Mbak Rezi dan Kak Nining. Harapannya Semoga cepat dapat ngomongan, rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warohmah. Ya, amin. Dan semakin sukses lagi ke depannya. KWD Bang. WD Bang ini. KWD. Yang pertama ingin kita harus serius itu adalah mendesak. Kebelet banget. Ya mungkin memang secara usia udah nggak ada lagi, udah saatnya untuk ini itu. Ya, jadi harus fokus dengan visi kedepannya. Kan mau maju maju, mau mundur yang mundur gitu kan Bang, bener ya. Kan ngantri Bang. Ya udah dari sana kita putuskan untuk Mbak Rezi, Teh Nining. Semoga jadi keluarga yang semaulah, sukses dan mawaddah, amin. Doain apa nyusul. Tapi lagu mau pilih ini apa ini? selamat Mas. Awalnya ketemu pertama sih sebenarnya di bandara. Gak tahu tiba-tiba ada laki-laki nggak kenal sama sekali tiba-tiba jemput, dikirain tukang ojek. Ternyata apa? Enggak. Kan udah dari kapan hari gitu disuruh main ke Batam sama kakak, cuman nggak pernah mau. Niniknya ngapain juga main ke Batam, males juga kan, nggak mau cuti juga, cuman dipaksa terus kangen juga sama ponakan. Ya udah akhirnya ke Batam. Terus Nicknya bilang nanti Mas Wangga jemput ya di sana jam 1. Jam berapa ya? Kita Iya. kan deh jam 1. Oh iya tenang aja, nanti aku suruh tukang ojek aja ya. Ngomong lu enak aja adanya dititipin ke tukang ojek. Taunya Tega bener gitu kan. Taunya Udah. tukang ojeknya ganteng gitu. Terus udah tuh sampai berangkat nggak ada kabar siapa yang mau jemput atau Mas Wangga mau jemput apa gimana, nggak ngerti. Terus pas udah nyampe baru nyalain handphone, tiba-tiba ada yang telepon, nomor nggak kenal, nggak jelas. Biasanya Ninik kalau misalkan ada nomor yang nggak di save di handphone itu Ninik biarin kan, tapi waktu itu nggak tahu kenapa pengen diangkat aja, diangkat. Chemistry. Ini dengan Mbak Ninik. Nah iya siapa ya gitu. Oh ini dengan Rezi ya gitu. Rezi temennya Mas Wangga yang diminta tolong buat jemput. Siapa lagi kata dia gitu. Oh iya ya udah bentar, ini lagi jalan, baru banget nyampe. Ya udah pas keluar ini bodo amat biar dia yang nyari, ini gak tahu orangnya sama sekali kan, biar dia aja lah yang nyari, ya nggak ngerti. Udah tiba-tiba Mbak Ninik ya? Oh ini Mas Rezi. Pas udah selesai teleponan sama Mas Rezi itu, Teteh telepon, enggak bukan. Jadi langsung baca ada WA dari Teteh, Ninik nanti yang jemput namanya Mas Rezi, panggilnya Mas aja kata Teteh. Mas Rezi kata gitu, temennya Mas Wangga. Gitu. Ya udah. Ini kok berani-beraninya ini adiknya dititipin. Tapi kan jadi mikir ada apa ini di balik semua ini, kayak gitu kan. Udah pas ketemu, terus apa? Ya udah jalan ke rumah. Jalan ke rumah. Pas di perjalanan itu ditawarin mau makan siang dulu apa gimana. Sebenarnya ini waktu itu lapar, cuman kan nggak kenal orangnya, nggak kenal Terus juga malu-malu. nggak kenal, enak aja karena nggak kenal jadi ya nggak mau lah. Terus Nining bilang ya nanti aja di rumah, takutnya Teteh udah masak. Oh ya udah langsung pulang, pas di rumah langsung jalan lagi ke mall, makan di sana kayak gitu. Nah itu kisah pertama kali Ketemu ya, dan yang menggebu-gebu banget itu Teteh yang bener-bener pengen deket sama Mas
Rezi ini ya teteh. Apa kalau misalkan handphone ini nyala atau bunyi, ini cepetan buka cepetan, siapa tuh dari Mas Rezi. Aduh buka aja sendiri lah, buka sendiri gitu. Yang gitu. Hai, HBD Bang Egi, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Doain kamu cepat nyusul ya Bang. Cepat dikasih momongan. Sukses selalu. HBD Bang Egi. Sebenarnya waktu pertama kali melihatnya itu ya waktu ngepoin di sosmed. Jadi Sebelum ketemu itu kayak jadi waktu di kantor Mas Walga itu lagi buka HP. Nah itu Facebooknya Ninik. Oh ternyata namanya Ninik Hidayani. Ya udah searching sendiri di Facebook. Ninik Hidayani, lihat-lihat foto, mantap. Ya udah cari lagi di pet. Oh ada, cari lagi Instagram, ada lagi. Pokoknya dalam satu waktu semua sosmednya di-invite. Selamat berbang Bang Egi sama kakak Nini. Semoga Samawa bayinya sehat. Semoga langgeng dunia akhirat. Iya. Dan doakan Intan Aprila akan menyusul. Dadah Bang Egi, Kak Nini. Pertama kami jalan itu namanya di Pantai Ocarina Batam. Nah, kenapa saya pilih sana? Sebenarnya saya orangnya nggak suka jalan-jalan. Udah beberapa tahun, udah 2 tahun kira-kira, hampir 2 tahun di Batam belum pernah ke sana padahal dekat kantor lokasinya. Nah, karena penasaran dengan pantai itu, juga sebelumnya udah lihat di Google, di searching kalau malam kelihatannya keren, ya udah diajak ke sana ke Pantai Ocarina. Yang suka duluan. Ayo. apa? Yakin. Jadi pertemuan kedua kami itu di Ciwidey. Nah di sana mungkin sih, iya jalan kedua di Ciwidey. Nah di sana saya sempat mengutarakan. Ya tapi biasalah cewek malu-malu meong lagi. Enggak, ya? orang baru kenal enak aja sopan lu. Kan belum gitu. dijawab langsung, malahan pulang dari sana di jalan yang berliku-liku banyak tikungan, saya malah ditanya ini itu dengan pertanyaan yang sulit banget pertanyaannya, bahkan lebih sulit daripada waktu kompre 1. Jadi hati-hati banget jawab pertanyaan yang sulit sambil bawa mobil di tikungan yang berliku-liku itu. Kan harus ada perjuangannya. Jadi dalam satu waktu semua sosmednya itu di-invite. Nah, waktu pertama ketemu di bandara udah yakin orangnya itu, jadi nggak ragu lagi, nggak takut salah orang, soalnya udah lihat banyak fotonya. Gitu. Oh ada lagi, biasanya Ninik tuh kalau misalkan ada akun yang invite medsosnya Ninik, biasanya kalau Ninik nggak kenal tuh dibiarin. Tapi nggak ngerti kenapa waktu itu malah diterima semuanya. Nggak ngerti. Bukan waktu melamar aja, sejak awal di Ciwidey, seperti di Ciwidey itu sangat butuh perjuangan, berat banget sampai celana kerja pun robek baru nyampe di Bandung. Dan tahap-tahapnya itu juga sangat berat, sampai sebelum lamar itu harus dites ngaji dulu sama calon mertua saat itu, sama bapak sama mertua saya. Ya harus dilakukan walaupun sambil gemeteran banget, tegang banget. Dimana waktu itu padahal sebelumnya sambil nonton TV saya duduk di lantai itu biasa aja. Nah ketika saya udah duduk di kursi disuruh tes ngaji, ditanya sama mertua, itu nggak tahu kenapa itu ubin kok jadi dingin banget gitu. Nusuk sampai ke tulang itu dingin. Ya gitulah perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuningan, Dodo Syarif Hidayatullah, ayah dari pengantin putri
harapan mudah-mudahan pernikahan itu menjadi hidup berbahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dapat menjalin kebersamaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya tentunya juga nikah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah untuk melanjutkan kehidupan umat manusia di dunia ini dengan menurunkan generasi demi generasi. Itu harapan kami, dan juga nikah ini merupakan penyambung daripada silaturahmi, terutama antara keluarga besar kami juga Bapak di Padang ini. Ya, mudah-mudahan tentunya antara Padang dengan Kuningan menjadi dekat, sebab semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.